Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Seppoldani dengan NIM 240 10123 dari Farmasi 2D akan memaparkan materi tentang salep dan suppositoria. Untuk yang pertama yaitu salep. Di sini pokok bahasannya yang pertama definisi, kekurangan dan kelebihan, cara pembuatan serta perbedaannya. Salep menurut Pharmacope edisi 3 tahun 1979 adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Adapun menurut Pharmacope edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain. Kadar bahan obat dalam salep mengandung obat keras narkotika adalah 10%. Komposisi sediaan salep menurut Muhammad Anif tahun 1997. Pertama, dasar salep hidrokarbon, yaitu ada paselin putih atau album atau paselin kuning yang juga disebut dengan paselin pelapung. Campuran paselin yaitu malam putih atau malam kuning, parafin cair dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan, dan juga jalana. Kedua, dasar salep serap, yaitu dapat menyerap air yang terdiri dari Adepts lanae atau lemak bulu domba, Guanthus simplex, hidrofilik, petroleum. Ketiga, dasar salep yang diolesi dengan air, yaitu dasar salep emulsi MIA seperti finishing cream, emulsifying ointment BP, dan hidrofilik atau emulgator tipe M/A. Keempat, dasar salep dapat larut dalam air, antara lain PGA atau campuran PEG. Selanjutnya macam-macam salep. Yang pertama ada salep berlemak. Salep berlemak, senyawa hidrokarbon dan malam juga dianggap termasuk lemak. Daya menyerap air dari basisnya sebagai berikut. Pertama, 100 bagian Adepts lanae dapat menyerap air 200 bagian. Kedua, 100 bagian lanolinum dapat menyerap air 120 bagian. Ketiga, 100 bagian paselin dapat menyerap air 10 bagian. Keempat, 100 bagian paselin dengan 5% sera dapat menyerap air 40 bagian. Kelima, 100 bagian paselin dengan 5% Adepts lanae dapat menyerap air dalam 100 bagian. Terakhir, 100 bagian cetilicum dengan 5% Adepts lanae dapat menyerap air 30 bagian. Kedua, pasta berlemak. Pasta berlemak adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Sebagai bahan dasar salep digunakan paselin, parafin cair, bahan tidak berlemak seperti gliserinum, mucilago atau sabun, dan digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Selanjutnya ada salep pendingin. Suatu salep yang mengandung tetes air yang relatif besar pada pemakaian pada kulit. Tetes air akan menguap dan menyerap panas badan yang mengakibatkan rasa sejuk. Selanjutnya krim atau kremor. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang dari 60% air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Selanjutnya ada mikstur gojog. Suatu bentuk suspensi dari zat padat dalam cairan, biasanya terdiri dari gliserinum dan alkohol. Mikstur gojog biasanya mengandung 60% cairan. Wadah yang digunakan adalah botol mulut lebar. Sebelum dipakai, digojog dulu. Sebagai pensuspensi digunakan bentonit. Selanjutnya ada pasta kering. Suatu pasta bebas lemak mengandung lebih dari 60% zat padat atau serbuk. Dalam pembuatan akan terjadi kesukaran bila dalam resep tertulis ihtamolum atau tumenoamonium. Adanya zat tersebut akan menjadikan pasta menjadi encer. Selanjutnya, terakhir pasta pendingin. Merupakan campuran serbuk, minyak, lemak, dan cairan berair, dikenal dengan salep 3 darah. Kelebihan dan kekurangan salep.
Kelebihan dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi basisnya, kontak dengan sediaan dengan kulit lebih lama, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Kekurangannya terjadi tengik terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh, terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya, terjadinya perubahan warna. Cara pembuatan salep menurut Evan Duin. Pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya, jika perlu dengan pemanasan rendah. Bahan-bahannya contohnya yaitu campora, mentol, fenol, timol, glikol. Kedua, jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukkan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Selanjutnya, campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu suppositoria. Menurut Pharmacopoeia edisi 4 tahun 1995, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Komposisi sediaan suppositoria menurut Syamsuni tahun 2005. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat suppositoria harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Bahan dasar yang digunakan adalah lemak coklat atau oleum kakao, polyethylene glycol atau PEG, lemak tengkawang atau oleum soray atau gelatin. Bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, padat pada suhu kamar. Kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Selanjutnya, macam-macam suppositoria. Pertama, rektal suppositoria. Berbentuk peluru, digunakan lewat rektum atau anus. Menurut Pharmacopoeia edisi 3, bobotnya antara 2-3 gram, yaitu untuk dewasa 3 gram dan anak 2 gram. Sedangkan menurut Pharmacopoeia edisi 4, kurang lebih 2 gram. Suppositoria rektal berbentuk torpedo, mempunyai keunggulan, yaitu bagian besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur. Suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Kedua, vaginal suppositoria. Berbentuk bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina, beratnya antara 3-5 gram. Menurut Pharmacopoeia edisi 3, 3-6 gram, umumnya 5 gram. Suppositoria kempa atau sisipan adalah suppositoria vagina yang dibuat dengan cara menempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara pengamsulan dalam gelatin. Menurut Pharmacopoeia edisi 4, suppositoria vaginal dengan bahan dasar yang dapat larut dalam air seperti gelatin tergliserinasi memiliki bobot 5 gram. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi 70 bagian gliserin dan 20 bagian gelatin dan 10 bagian air. Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Sebaiknya dalam suhu di bawah 35 derajat Celcius. Terakhir, uretral suppositoria. Digunakan lewat uretra berbentuk batang dengan panjang antara 7-14 cm. Kelebihan dan kekurangan dari suppositoria. Kelebihannya yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. 3, obat dapat langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Terakhir, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar, jadi mudah untuk digunakan. Kekurangannya yang pertama, pengisapan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bahan obat terabsorpsi secara lambat menghasilkan waktu aksi terapeutik yang lama. Terakhir, penyimpanan dengan kelembapan yang cenderung menjadi mengembang. Cara pembuatan dari suppositoria.
dan opula secara umum, yaitu bahan dasar suppositoria yang digunakan dipilih agar meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam bahan dasar. Jika perlu dipanaskan, adapun cara-cara pembuatan sebagai berikut. Yang pertama, mencetak hasil leburan cetakan suppositoria. Kedua, kompresi untuk obat yang tidak tahan panas, tidak larut dalam basis. Ketiga, digulung, dibentuk dengan tangan. Untuk sekarang yaitu perbedaan salep dan suppositoria. Sesuai yang tadi yang sudah dipaparkan, definisi dari salep sama suppositoria tentu berbeda. Salep yaitu sediaan setengah padat yang digunakan topikal pada kulit atau selaput lendir. Sedangkan suppositoria bentuk sediaan padat berbentuk torpedo yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat. Penggolongannya untuk salep, contohnya menurut efek terapi yaitu epidermik, endodermik, diadermik. Dasar salepnya hidrofobik dan hidrofilik. Sedangkan suppositoria penggolongannya lemak, oleum kakao, lemak coklat, minyak nabati, basis larut dalam air, dan PEG. Untuk pembuatan salep, zat yang dapat larut dalam campuran lemak, bahan yang larut dalam air dilarutkan terlebih dahulu, bahan yang sukar larut diserbukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pembuatan suppositoria, bisa mencetak dengan tangan, mencetak dengan tuang, dan kompres atau mesin otomatis. Kelebihan dari salep yaitu membawa substansi obat, pelumas kulit, pelindung kulit. Sedangkan kelebihan dari suppositoria menghindari iritasi lambung, menghindari kerusakan obat, dapat digunakan untuk pasien penyakit anak atau lansia. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.